Oh, tapi emang jatuh pernah lah ya. Wih, sering lah. Cuman kalah cepet sama bangunin motor. Dirin motor. Ada info, gua hadir, ada motor, gaspol. Ayo dong, dengan senang hati mereka. Gue bisa hadir di event itu. Iya, tapi sekarang marketingin ngegoreng Yamaha. Sebenarnya beda. Ini sangat kontroversi ini. Finish terdepan. Ya harus terdepan dong, kan kita bawa nama Indonesia. Tadi lu ngomong entertain ya. Harus komplit. Karena kan gue taunya cuman di Instagram gitu kan, podium kayak waktu di Sumedang ya. Di Cindy, waktu juga di Cikembar juga, di Cindy juga. Coba volume gedein dikit bisa kali. Mau suara mulut dia. Jangan bisik-bisik lu. Ini udah masuk. Karena bisik-bisik dia makin akurat emang. Iya. Datanya sahih. Iya. Sohe. Gitu. Oke, alhamdulillah hari ini gua kedatangan tamu yang sangat spesial. Yaitu Ketua CRF 250 Rally Indonesia, Bang Tajul Arifin. Kayak mau main tinju itu. Bang, Yes, kenapa sih Bang Jidon. nggak lengser-lengser dari gitu-gitu? Gue sekarang lagi memikirkan gitu. Jadi memang bahasnya agak berat nih kalau Berat nih. acara CRF. Ini isinya jeroan semua. Jeroan nih. semua nih, karena kita lihat kan nih dual purpose adventure kan lagi apa ya, lagi on fire lah. Jadi kita jangan kendor gitu. Oh, gitu. Kalau kitanya kendor, gimana nanti netizen gitu. Tapi emang ADART-nya di CRF Rally 250 itu boleh 3 periode, 4 periode gitu. Nah, ini yang gue bilang. Apa nggak ada saingan gitu ya? Jadi kalau di CRF Rally gue bikin simple. Oh, simpel. Simple banget. Komunitasnya simpel. Simple. Jadi lo ada motor, lo masuk grup, terus gue bikin sedemikian rupa apa ya, tata tertib lah. Tata tertib. Terus balik lagi gue bikin simple. Yang penting main sama-sama, finish sama-sama, selalu bersama. Selalu Itulah CRF Rally gue bilang selalu jalurnya berkarakter. Oh, gitu. Jadi, Ya, dan ini memang gue harus dengungkan gitu loh. Karena kalau kita banyak lah politik bermain motor dan kepentingan dan nggak gue banget lah. Gue juga banyak. Kalau lu tulus nih. Ya, karena gue banyak belajar dari teman-teman yang memang gue anggap guru, teman memang seperjuangan dalam hal dunia adventure, termasuk Om Gareng juga. Gue lihat kegiatannya sangat apa ya, mulai dari CC kecil, menengah sampai big bike, semuanya dia bikin event yang menurut gue keren lah. Jadi Om Gareng suhu lu nih. Yes. Karena kan kita lihat karya beliau dan basic kan, dan kita harus kita lihat portofolio kan. Iya. Kita ngeliat seseorang tiba-tiba muncul gitu kan. Lu siapa men? Lu siapa? Kira-kira gitulah. Karena adventure itu bukan hal yang sangat mudah untuk apa ya, untuk kita lakuin gitu. Iya. Track record, terus akhlak beradventure, jam terbang, apapun itu yang kita lihat itu kan. Apalagi zaman sosial media. Dulu kita nggak ada tuh Facebook doang lah ya. Sekarang ada Instagram, ada TikTok. Orang main sedikit, bikin karya, bleng gitu kan. Udah banyak lah gitu lah. Jadi memang, nah momen 2017 CRF Rally hadir di Indonesia, nah itu gue bikin dual purpose yang harusnya, nah ini harus garis bawah nih, harusnya bermain motor kayak begini loh kira-kira. Kayak gimana sih emang coba? Pakemnya gimana? Pakemnya kalau di CRF Rally ya, gue nggak bicara komunitas lain, takutnya tidak sependapat dengan CRF Rally, takut menyindir. Gue tuh pengen ya, Om nggak ada di samping gue juga nih Om Beni ya, Om Beni kan? Beni aja lah. Salah satu fotografer yang handal saat ini ya, karena dia bermain di dua alam, di aspal kenceng, di dual purpose, oke lah. Dan gue kira alam goib. Gitu Bang Jido. Jadi memang
kalau lu masuk CRF Rally, gua tuh keras gitu loh. Keras. Kerasnya dalam artian bukan yang Tegas lah. Tegas, disiplin ya. disiplin. Karena gua udah di antara teman-teman, mungkin gua udah mengalami itu semua gitu loh. Fasenya ya. Fasenya. 2009 KLX awal ya. KLX 150 ada, kita adventure, kita off-road. Balapan kala itu, tarkam-tarkaman, off-road, terus ya sampai hard enduro, gue ikut IOX, ikut Meratus, event-event yang durasinya lebih dari seminggu lah. Wih. Ya kan? Jadi memang udah capek men kalau sekarang. Jadi teman-teman yang teman-teman yang udah main hard enduro untuk kategori adventure ya, bukan balapan pada saat itu. Iya. Mungkin gua rasa sudah pada capek gitu ya. Udah capek. Nyarinya apa dong? Sekarang lebih ke dual purpose ya. Iya. Dual purpose, santai, menikmati alam, foto keren. Dan virusnya dual purpose ini sangat menyebar sekali gitu. Sangat masif lah. Masif. Virusnya. 2017 ada CRF Rally, ada Versys, ada CBX 500. Sekarang yang CC kecilnya ada CB 150, ada V-Strom lagi sekarang 250 kan, dan makin bergairah dunia dual purpose ini gitu. Gua sih tertarik juga memikirkan untuk Kedepannya. ya step up-nya mungkin main ke big bike lah. Tergantung rezeki juga. Nah, gua perumpamannya gini Om. Gua anak baru. Ya, anak motor baru lah. Beli motor adventure yang dual purpose yang bukan CRF. Boleh masuk. Nah ini juga harus paham. Kita adalah komunitas yang satu brands, satu tipe, banyak pilihan. Gitu. Kalau Bang Gidon, misal punya brand selain CRF Rally, ada komunitas lain. Tapi kalau mau main bareng sih monggo. Oh main bareng Boys, kita CRF Rally open, tapi tidak menjadi anggota. Ya gitulah bisa begitu. Dikatakan. Karena kan harus judulnya ada CRF 250 Rally Indonesia. Masa lu pakai TNR? Masa KTM, masa ya gitu. Walaupun lo ini juga. Dan CRF Rally ini kan gue bilang the real dual purpose. Kenapa? Jari-jari, ring 1821, motor tinggi. Jadi ya buat Bang Gido yang memang special off-road, bisa kebayang dong. Motor ini memang mumpuni gitu loh. Misalnya nih gue bikin event, ada CRF Rally, di belakang gue nih ada ring 1717. Kan pasti nggak akan bisa ngikutin. Mau ikutin bisa, cuman ketika teman-teman gaspol atau apa gitu kan. Jadi ritmenya keganggu gitu loh. Tapi gue perhatiin ya Om, lu sering posting di story atau di feed lu motor Yamaha Tenere ini. Nah, nah ini gelagat mau pindah bagaimana nih? Ini sekalian promo nih ya. Sri aja ogah itulah. Podcast lah. Ya kebetulan memang ini salah satu motor yang ditunggu-tunggu para adventure. Karena memang agak telat sebenarnya hadir di Indonesia. Rata-rata kan ada KTM 790 di kelas menengah ya, 700 cc. Kita lihat ada KTM 790, ada sekarang juga lagi Desert X, Tuareg, Desert X. Nah, kita agak telat. Karena apa sih? Karena memang kita udah browsing segala macem lah, dan memang kuotanya terbatas, dan akhirnya kita bisa ngadirin Tenere bersama prinsipal, bersama investor lah. Dan bulan Juni insya Allah nih pembeli pertama akan menerima itu. Inden berarti kan? Memang inden. Jadi nanti insya Allah bulan pertengahan Juni, paling telat akhir Juni, kita mau penyerahan pembeli pertama. Kalau mau beli lewat Om Tajul? Oh iya dong. Ini jangan lupa Om Gareng. Jangan lupa. Lah, kan Om Tajul CRF Indonesia, Rally Indonesia. Beda. Kalau itu. Iya, tapi sekarang marketingin ngegoreng Yamaha. Sebenarnya beda. Ini sangat kontroversi ini. Minum dulu dong. Ya, ngopi.
Ini kopinya Aduh, ini enak nih. laki-laki Laki nih. banget nih. Coba Mintanya gua nggak rasain pakai dulu. gula. Coba. Gimana? Kan lu juga tukang kopi juga kan? Nah, coffee shop. Oh, iya. Strong. Asik banget. Strong. Laki ya. Laki. Jadi memang Tenere itu kan 700 cc, bisa dikatakan big bike adventure. Iya. Kalau CRF Rally kan 250. Artinya masih di bawah itulah. Iya. Tapi secara dimensi, secara penggunaan ya motor CRF 250 Rally dengan Tenere dengan ring yang sama, gue pikir hampir 11-12. Artinya buat members gue yang mau naik kelas, ada rezeki, bolehlah ini dipinang. Karena enak banget dan ringan. Sekitar 197 kilo, kurang lebih lah ya. Jadi kalau kita Berat kosong. ya kalau kita main di gravel, batu-batuan ya motor ini tepat banget, pasti nyaman. Nyaman. Rally enak banget. Ini mungkin Tuh, rally enak banget. 5 Ya, kali kalau lebih ini, enak. oh. Enak banget ini lebih. Nah, Tenere. Tenere. 700. Jadi kita- kalau gua compare dengan Desert X, Desert X ya masih. lu ngomong jujur, jangan gua ngomong jujur ya. kecap nomor Oke. 1. Gue jujur tentang Desert X ya, masing-masing punya pilihan. Iya. Artinya si ridernya, motor ini peruntukannya untuk apa dulu kalau buat ya sekedar punya budget sebagai kolektor, is oke lah. Oke. Tapi gue yakin dengan hadirnya Tenere ini akan menjadi sebuah apa ya kompetitor, pilihan dan saingan, makin iya. berwarna. Dari teknologi dulu lah. Teknologi jauh lah, Ducati, Tuareg, Lebih unggul Yoi. daripada Tenere. Yes, Tenere. Tapi kalau harga, harga mereka lebih mahal juga. iya lebih mahal. Lebih Tenere mahal. lebih murah. Perawatan lebih juga lebih murah mungkin ya. Perawatan ya karena lebih apa sih? Karena simple. Jepang Jepang dia juga. lebih murah, terus juga tetap Dan import satu juga. hal, Bang Jidon juga, Bang Ben juga para Hadirin, hadirin netizen yang budiman. ini gue sebenarnya pengen buat para toke-toke. Apa nih, Ray? Apa tuh Oke, apa tuh jelasin Toke lo? kalau di Malaysia Malaysia. banyak duit Sultan lah, ya. Sultan Oh, lah. iya. Jadi Sultan. gue pengen di motor yang tepat gitu. Jadi, Super adventure kayaknya. jadi motor yang tepat ini, Mewakili seorang toke yang Bang Jidon kategori toke apa cecek banget. gue masih cecek, buntung lagi. Jadi gitu Bang Jidon. Jadi memang gua selalu story gua kan beli motor yang tepat, cc yang tepat sesuai skill. Iya. Tentunya sesuai waktu lah. Waktu apa duit? Oh iya. Nah ini 11 12 gua. Jadi kan banyak nih, ya sah-sah aja sih kalau ada duit. Tapi gue kepinginnya gitu loh. Pengennya. Karena kan ya nanti insya Allah Tenere kita yang race perjalanannya. Iya. Jadi bener-bener motor ini tepat gitu loh. Berarti sebenarnya sekarang Bang Tajul ini mengkampanyekan Tenere yes. lah ya. Weh. Kita aja ke Tenere, Iya. motor yang tepat, harga yang pas. Kalau lu mau big bike, Tenere. Udah pasti. Kalau lu mau awal-awal main rally adventure, CRF. CRF Rally dengan budget tertentu ya. Gitu. Lu budget Jadi gaya hidup di CRF Rally dong. gaya hidup. Tapi kalau rezeki di Tenere juga. Ya mengalir aja. Oke. Gitu mah. Ya. Ya, itu soal seputar motor lah ya. Ya. Nah, jadi gini lah, ini isu yang mungkin menarik lah kita angkat. Karena pemain adventure yang boleh dibilang big bike ya. Kadang-kadang yang udah dewasa atau yang udah sekitar umur 40-an ya kan. Matang lah ya. Udah matang matang lah lah, itu udah kan, mapan buat, gitu kan. Dia belum terbiasa dengan motor batangan lah kita sebutkan, itu masih batangan juga kan ya. Terus belum bergaul bagaimana mengikuti komunitas. Dia tahu-tahu beli motor aja yang ya taruhlah beli motor Tenere lah gua gitu kan. Nggak tahu cara mainnya gimana, motor kan berat juga.
datang ke tongkrongan petantang tenteng ya, ini tenere nih, gue pokoknya the real toke. Gitu. Lu sebagai sepuh nih menyikapi penghobi begitu gimana kira-kira? Ini tipikal rider lah ya. Iya. Lebih ke tipikal rider yang punya duit. Punya duit, baru main. Sebenarnya kalau ini kalau dia masuk ke anggaplah ke circle gua ya, Iya. misalnya gua ada beberapa community ya. Ya cuman bilang harus latihan lagi, Bos. Main lu kurang jauh. Ya. Santai aja. Gitu. Santai aja, jangan ngegas Masih banyak juga. latihan. Tapi bukannya gue so jago, Oh, iya. tapi minimal kan ya Bang Jidon tahu gue memang basically-nya adalah Di off-roader. motocross. Kita main motocross. Ya. Dan kita latihan, Ya. kita ambil instruktur, minimal kita punya basic Ya. tentang bermain motor Ya. dual purpose Ya. ring 1821. Jadi memang ini yang gua harus nggak banyak juga kan, Bang Jido bisa lihat orang yang off-roader tapi bermain motor yang benar dan baik, minimal basic lah. Basic. Tapi kalau event jatuh atau isi sih wajar ya. Tapi gue pengennya sebagai pemain dual purpose, adventurer, gue pengennya tuh teman-teman latihan minimal basic lah. Basic lah. Ini karena yang terjadi saat ini kan udah bisa ngebut, udah bisa jalur hard, udah main lumpur, terus batu, udah main kemana-mana kan. Jatuh, terus kalau jatuh diketawain itu salah nggak kira-kira sama temen? itu hal yang lumrah. Udah lumrah lah ya. Itu justru bumbunya. Itu bumbunya. Kalau kita Tapi gue jarang ngelihat postingan lu jatuh gitu. Gitu. Lu apa mungkin saking jagonya kali ya? Jarang ngelihat. Kalau gue sih jatuh ngelempar motor ya mungkin. Udah biasa ya, gue ngeliat lu balik-balik. Emang dia jarang ya? Jarang dia. Nggak ada. Perfect banget dia. ada. Iya. Tapi emang gue Kalah cepet. kalau cepet. Kalah cepet. Jadi ketika gue jatuh sama si kameramen media ini. Tapi emang cepet jatuh gua. pernah lah ya. Gue sering lah. Cuman kan? kalah cepet sama Bang Diri motor. Dirin motor. Tapi kalau udah jatuh ya udah mau dibilang apa. Inilah keseruan daripada main dual adventure, purpose ketimbang dual purpose. on road yang memang gue bilang cukup bahaya. Ya. Nah, buat teman-teman memang belum menikmati sekali bermain dual purpose atau off road. Iya. Atau balapan lah, race. Jadi kan makin lama makin meningkat gitu loh, Bang. Iya. Jadi memang gua kenal Bang Tajul ini memang udah lama juga ya Bang, dulu di sirkuit PPC. Beliau itu pakai KX 2,5, udah bisa lumba-lumba, jumpingan, tabletop. Wih, kata gue siapa tuh Bang Tajul, gagah bener. Ngeri, Cuman belum dekat gua masih pakai odong-odong, aku pakai kelek gitu. Iya geter di gimana bar. Kecil gitu kan. Dan sekarang main dual purpose, main rally gitu kan. Sekarang nama Bang Tajul Arifin ini udah menggelegar. Ngeri, orang bilang dia juga sebut nama dia, ngeri gitu. Dan beliau juga salah satu suhu saya nih. Iya. Dalam halaman nih. Dari gue main di off-road juga kan belum lama ya. Nah, terus Dulu beliau lah yang memperkenalkan off-road. Jaga Karsa itu ya. Ya, gue di Jagakarsa Adventure kan. Ya. dulu. Terus kenal dia bilang, udah lu ikut sama gua, atau gua ajarin, dia bilang gitu, sampai coaching segala macam, ya termasuk sama beliau. Iya. Gitu. Berarti biar jago kayak abang nih, belajarnya basicnya dari apa dulu Bang? Sebenarnya jangan jago dong, nggak enak mau Wawan. Bisa tadi. lah, bisa. Wawan masih ada gitu. Iya, Sebenarnya pokoknya bahasanya bisa menikmati. menikmati motor. CC gede, motor adventure. Nah, yang terjadi sekarang ini kan kalau kita udah bicara ring 1821, motor parkir, diriin, nyobain kok tinggi banget ya. Kan lu bisa lihat tinggi gua Iya. 70. Indonesia banget. banget. Ya karena itu tadi, pertama sering latihan, sering make. Kalau lu pertama lihat nyobain tinggi banget ya pasti tinggi. Karena bisa itu karena biasa gitu kan. Itu harus kita kita pakai. Terus? Nah, harus
Sering main lah ya, jadi bener-bener nyatu sama motor. Iya, harus sering main. Kalau nggak main, kadang main, ntar nggak konsisten lah. Ya repot gitu. Menurut lu belajar dulu di PPS sama Bang Darwin ini teknik di motocross kepake di adventure? Wah jelas, banget. Dan itu gue rasain banget. Karena gini, yang terjadi sekarang ini kan udah punya motor besar, big bike adventure, terus baru latihan gitu. Sebenarnya nggak salah juga. Iya. Tapi kan banyak juga teman-teman yang sudah beli big bike, main di gravel atau di tanah licin, masih balance-nya kurang bagus. Iya. Nah, makanya buat teman-teman yang sudah main big bike adventure, ini kan motor mahal. Minimal kita minimalisasi. Downgrade dikit punya yang motor CC Pego Minimal seperti itu. CRF 150 atau KLX 150. Ya minimal CRF rally lah. Ya, untuk adaptasi. Jadi nggak tahu jauh banget. Karena Jadi nggak kaget. nggak kaget. Dan bisa menikmati. Betul. Pengennya seperti begitu Bang Jido. Iya. Jadi step by step lah. Karena kan tagline gue adalah main motor sampai menua. Sampai mati aja Bang kalian. Jangan. Jelajah negeri sampai ke pelosok. Nah, ini kan ini selalu gue dengung-dengungkan. Benar. Karena Indonesia ini keren, indah. Iya, kita main nggak usah jauh-jauh lah, ke ujung kulon aja ya, Reng ya. Itu kan keren banget. Keren banget. Rakit 3 kali, ada pantainya, ada Citoreknya kan awal. Iya, dapat semua kita. Keren men. Iya, benar. Gue setuju. Kita gelar keren, sekarang gelar alam. Keren. Sepakat itu. Nggak usah jauh-jauh deh. Yang begitu aja masih belum banyak yang tahu kan. Nah ini memang tugasnya kita sebagai pemain. Dan jalurnya nggak susah-susah amat. Nggak susah. Ini Susah kan mana mau gua? Hah? Waduh. Kita kalau udah ngeliat Surya Jauh kan. Jadi memang kalau udah punya duit, ya, terus juga udah basic di motor trailingnya ada, menurut gua sangat indah kalau kita naik di adventure. Iya. Jadi menikmati alam Indonesia, Betul. bahkan bisa keluar negeri, ya kan, touring di sana, di sana, seperti tetangga negara kita Malaysia. Abang udah berapa kali ke Malaysia, Bang? Ke Malaysia 3 kali lah ya. Ngapain, Bang? Dagang topi. Nah, gue insya Allah 8 Juni juga gue akan ke Malaysia. 8 Juni? Besok. Besok. Acara apa tuh, Bos? Ada Rally Adventure Day, teman yang bikin event. Mungkin kalau gue lihat ini acara anak CRF Rally sana, Malaysia. Tapi kebetulan dikemas sedemikian rupa, teman-teman big bike yang anak GS, KTM, boleh ikut. Tenere, Tuareg, jalan-jalan aja sih sebenarnya. Jalan-jalan. Balapan, 3 hari. Silaturahmi lah. Ya, 9, 10, 11. Ya, ada info, gua hadir, ada motor, gaspol. Ayo dong, dengan senang hati mereka. Gue bisa hadir di event itu. Jadi sekalian promo lah. Jadi gue mungkin nanti ada sharing-sharing bersama teman-teman sekitar 150 rider adventure dual purpose anak-anak Malaysia. Kita sharing. Gue juga harus ngasih tahu ke mereka bahwa Indonesia ada tempat keren yang nggak jauh dari Jakarta. Iya dong. Gelar ada Bromo kan. Bener dong. Insya Allah juga ada beberapa teman yang ingin ke Indonesia. Lu bikin event dong, Bang. Insya Allah. Di Indonesia. Oh iya, biar iya. negara tetangga nih. Iya, datang lagi kemarin gantian. Datang. Oh iya, pasti, dan itu memang udah inian kita, Udah ada niatan kita lah. kalender Mereka event. silaturahmi ke sini karena kan kita udah banyak nih, apalagi nanti ada rimba ride kan. Nah, ini kaos lu apa? Ini rimba ride nih. Oh, Jadi memang sengaja gue undang Om Tajul dan Om Benny karena beliau ini akan mengikuti kejuaraan Rimba Raid. Rimba Raid itu kompetisi apa sih? Lu tahun lalu pernah katanya. Yes. Kayak apa? Lu bisa jelasin nggak? Rimba ride. Kayak apa sih? Rimba ride, alhamdulillah gue tahun lalu 2022 di negeri Pahang ya.
Pahang di Taman Negara, Pahang atau apa lah ya? Taman Kuala Nasional Tahang. Kuala Kuala Tahang. Tahang. Negeri Pahang ya. Negeri Pahang kalau di Kisana bilangnya negeri. Oh, negeri. Provinsi. Oh, provinsi. Kira-kira gitu. Ada sebuah taman nasional namanya Kuala Tahan ya. Gue 2022 gue berkesempatan ikut event Rimba Ride ini bersama Benny Acong sebagai media, juga Gareng udah sebelum COVID dia udah ikut. Nah gue kebetulan ikut dan gue lihat sih konsepnya balapan tapi lebih ke sebenarnya sih serius juga. Tapi kalau ngeliat tracknya daripada event-event kompetisi di Indonesia. lebih soft lah ya, masih aman, cuman tinggal enduronya aja. Contoh kalau di Indonesia, kalau di Indonesia saingannya atau sama dengan Rimba Ride itu apa? Event apa? Nggak ada. Mana belum ada? Belum Nggak ada. Kan kalau kita kan lebih ke off-road ya. Berarti lu kaget juga dong kemarin tuh perdana ikut Rimba Ride. Karena gini, sebelumnya gue udah browsing ya, Gareng juga udah ngasih tahu. Awal-awal sih nervous juga ya namanya kompetisi kan. Lu mau start pasti mau kencing banyak kencing. Besok-besok peserta yang baru siapin itu buat Siti Subasa. Itu biasa lah ya. Kita juga dulu motor ke Starcam gitu. Iya. Start, Masih gemeter, Mas. Masuk lingkungan Rimba Ride aja. Oh, iya. Iya udah dia udah gemeteran dia. Udah gemeter? Iya. Kencing celana nggak? Cuman iya duduk-dekan aja dia. Deg-degan, iya. Tapi Anjir. memang keren ya. Iya. Keren. Dia bilang ini gak ada apa-apanya gue di sini nih, ada gitu. Iya, karena itu internasional ya. Bisa dikatakan Asia. Tahun sekarang 17 internasional. negara ya, Ben? 17 negara atau 15 ya? Lebih kayaknya deh. Tahun lalu 14 negara. 14 negara, Thailand oke lah. Dan tahun ini Tahun ini lu ikut insya Allah kita dari tim CRF Rail Indonesia bawa 3 pembalap. pembalap lah. Antara lain Ada Om Taufik, member gua, dan gua sendiri. Ada satu lagi masih dirahasiakan. Ini Kayak ngeri. Ngeri. Ini kayak titipan nih. Titipan. tim order Tim ya. order nih. Pokoknya tugas lu ngawal press nih. Iya, bisa jadi bisa press jadi yang ngawal nih. wawancara. Wah, wajar duit Wan di Malaysia. Keren Bang Jidon. Selain lu, tim Indonesia ada lagi? Ada ya. Ada. Kayak Sparta ya. Sparta ya. Adventure Team, ada Terus Futaki Cosmoto ya, Futaki Cosmoto Cosmoto, MX ini turun. banyak lah. Rimba Ride tim Indonesia juga. Ya, RRT, Rimba Ride Tim Indonesia, Bikin ada dia. Rudipo, ada Kadek, ada banyak lah ya sih. Banyak tahun ini rame lah teman-teman dari Indonesia. Kurang lebih mungkin 12-an lah. Tahun kemarin kita 3 orang. Kayak balapan sepi banget. Semuanya orang luar semua. Iya. Tapi memang ini pengalaman Bang Jidon. Iya. Gua harap juga Bang Jidon di Sri Aja Oga bisa live. Amin. Kemarin kan Iya. gue lihat di Romania. apa di mana? Eropa, Spanyol. Nah ini kalau bisa, ini kan yang penting ada waktu lah ya. Waktu. Ya tolong saya disupport dong Bos Oke Sultan Indonesia. Nah. Oh sorry gue ralat. Apa? 22 negara. Oh. Gila nggak lo? Kemarin 14 sorry, kurang lebih 14 lah. Oh, tahun lalu 14. 14. Sekarang 22 negara. Negara. Gila kan men. Europe ada masuk. Ada. Kanada kemarin ada. Poltares ada nggak? Poltares memegang Tenere kan dia. Poltares Nggak ada, ntar Poltares gua WA. tahun ini nggak turun. Bintang-bintang enduro. Poltares kemarin sih gue udah WA. Terus? Gila, Oh dia main Tarkam dia apa ya? Lu pakai bahasa apa? Main Tarkam di Itali. Main sini dong, gue bilang. Main ke ini. dong. Tapi Jangan Tarkam Pres, dulu tahun ini lu bawa tim, bawa kru nggak? Wih, Kalau tahun lalu Tahun lalu, jadi ini gue sedikit cerita nih, Bang. Nah, tahun lalu kan gue alhamdulillah dapat kesempatan bisa berangkat ke Rimba Ride. Iya. Tapi jadi di hire sama Givi untuk dokumentasi tamu-tamunya mereka kan. Iya. Jadi Givi Malaysia ngundang tamu-tamu negaranya dia buat datang ke Kuala Lumpur, buat ngelihat pabriknya dia pembuatan, terus touring sampai ke lokasi Rimba Ride. Nah, setelah di lokasi Rimba Ride, gue ketemu sama Pres nih ya kan. Nah, emang karena gue ditugasin Givi, jadi gue nggak boleh ngebantu
teman-teman gue Setelah dia- Indonesia, ya kan? Dia Gua- profesional. Gue harus profesional dong. Iyalah. Gue nggak boleh Walaupun ngambil kita- video full dia, foto dia pun gue nggak boleh. Nolongin juga nggak boleh. Nolongin gue nggak boleh. Ya nolongin paling setelah di luar Nggak jam ketemu kerja, juga. Iya. ketemu aja lah begitu. Nah, setelah gue ketemu dia, gue sempat terharu gitu, sedih gitu ngeliat. Dia bener-bener berjuang sendiri, bang. Mulai dari Regis, ya terus Scrut, kemana-mana dia sendiri, dorong-dorong motor sendiri, bawa pedok sendiri, kayak gitu-gitu. Mentalnya tangguh Nah, juga iya. ini beliau. Memang gue waktu itu semangat gue tinggi banget. Karena lu tahu nggak gue bisa rimbaret itu karena jujur aja ada si Om Gareng. Itu modal sendiri Om, tahun lalu. Ada sponsor lah. Ada sponsor? Gue kan profesional. Wih, udah disponsorin tahun Gue lalu. render bayaran, men. Kalau nggak Tahun dibayarin gue sekarang? nggak berangkat. Sama Profesional gitu. Iya, insya Allah ada sponsor juga, ada donatur teman-teman CRF Rally. Karena memang kita harus konsisten ya. Gue bilang tadi kita harus konsisten. Yes. Apapun tuh eventnya, adventure, kita harus hadir. Nah, aktif. Konsisten. Iya. Orang kalau nggak konsisten, ya jauh-jauh lah sama gue. Aduh, tapi emang Rimbaret tuh apa ya, keren banget sih bang. Iya, iya. Gue ngerasa tuh kayak itu baru mungkin Asia ya, tapi ngerasa kayak gue ada di situasi balap Dakar, bener-bener kayak yang negara-negara lain tuh bener-bener prepare tuh ya. Thailand datang dengan double cab, dengan trailer, bis, motor-motornya tuh di dalam, terus pedok-pedoknya disusunnya rapi. Nah, motor-motor yang Husky apa ya? 701. Norden yang baru-baru di sini lagi dipoles-poles, di situ udah dibondol-bondolin bang. Udah pakai Terus bantril. iya, Tuareg di sini yang Iya, baru di launching segala macam, di sana udah dibikin. dibikin. trondolan. Iya. Trondolan. Kita jalan di pedok aja tuh kayaknya ngerasa wah gila bangga banget nih ya kan. Gue cuman mimpi gue cuman gini ya, gue mau pulang dari sini, gue mau ceritain nih ke teman-teman gue nih. Iya. Ya kan, teman-teman pembalap lah, teman-teman pehobi lah, gimana caranya mereka tahu lah dan mereka ikut lah kemari gitu nyaksiin ya kan, sampai Harley ya turun ya, Iya, kayak Pan America kayak gitu. Itu ada Spektator. kelas apa aja sih regulasi kelasnya? Coba bisa lu jelasin Bang Tajul sebagai yang udah berpengalaman. Kelas A itu kalau gua nggak salah ya, kelas A itu 2 silinder, 2 silinder 1000 cc up lah. Dari start Ya, 1000 cc. Africa Twin, contohnya KTM 1290 Super Adventure, 800 lah, 800 up yang 2 silinder. 2 silinder. Nah, Itu masuknya di master kelas A. masterpiece kelas Iya. A. Nah, kelas B 2 silinder dari mulai 250 sampai 700 atau berapa ya? Artinya Kelas B. Kelas B, Kelas kayak B. Versys 250 kan 2 silinder, CBX 500 2 silinder, Nah, termasuk Tenere masuknya di Tenere Kelas juga, B. kelas B, Nah, 2 itu silinder. kelas dibilang ajang bergengsinya tuh. Ajang bergengsinya Rimbaret tuh di kelas B itu. Bukan di A. Oh, bukan. Kalau di A tuh kayak apa ya? Oh, sultan-sultan dengan motor-motor mahal yang gede yang gila nih motor gede begini dimasukin main off-road itu ya kelas Kalau kita- kelas sultan lah. kalau Tapi kita sayang. kalau kelas B itu kalau menurut gua itu kelas yang benar-benar kelas petarung. Jadi pembalap-pembalap Motornya pas iya, gitu. motornya Oh, iya. pas. Nggak kegedean. Nggak kegedean. Iya, nggak kegedean, nggak kekecilan. Iya. Silan pas banget ya, tenaganya pas. Terus karena banyak pembalap-pembalap pro sih gue lihat tuh di B. grup B tuh. Kayak gitu. Itu nggak dibedain umur. enggak. Umur enggak. Oh, berarti dari Motor cc aja, motor. kelas A, B, C. Tahun lalu tuh kelas C-nya tuh dibagi 2. Enduro sama dual dual purpose, purpose. di Pirelli. Sekarang kelas C-nya Sekarang digabung. Saya digabung. Enduro sama dual purpose. oh, jadi yang single cylinder Single kelas cylinder. C. Yes. Nah, 250 cc sampai 700 ya. 700 Husky 701 sama Iya. KTM 690. Satu silinder. 1 silinder. Minimal di 250 cc Iya. di Rimbaret tuh. Jadi Kelas C. kalau di sini motor-motor build up sama geng apa ya namanya? Circle kita tuh masih di sembah-sembah ya kan. Kalau di sono build up udah kayak KLX di sono. Lu pakai pakai KTM Husky di sono ya biasa aja. Iya, yang Kelasnya nggak bergengsi di situ. KTM 300 sudah biasa aja. Iya, udah gitu. biasa. Udah kayak KLX di sini. Iya. Makanya big bag di sana yang lebih rame. Iya. Karena murah kan di sana. Wah, Di- pajak juga murah. Ya, setengah harga dari Indonesia lah. Karena kalau Berarti lebih sultan Indonesia dong. Yoi, Lebih mahal aja yoi, rame betul. Indonesia. Karena di sana aja kemarin juga gue nemenin temen
transaksi itu ya, kayak GS 800, F800 itu cuman kalau dirupiahkan 120 juta men. Murah ya? 120 juta GS. Kalau di sini kan mungkin sekitar 280, setengahnya lah. Jadi makanya mereka berani motor big bike buat balapan. Iya, buat dihancur-hancur gitu. Contoh kayak Tuareg sih. Tuareg kan launchingnya price-nya price pertamanya kan sekitar 665 juta kalau nggak salah. Di sana cuma 268 juta. Bandingnya hampir 3 kali lipat lah kurang lebih. 268 juta rupiah kalau di converse dari ringgit. Lu di sana nanti bawa motor sendiri apa nyewa? Kebetulan gue ada teman baik ya, anak rally juga, motornya gue pikir cukup lah ya. Kalau kita ya cukup lah. Berarti lu kelas C? Apa? Lu Gue diturunin di kelas C? di kelas C dan konsisten dengan CRF Konsisten Rally. aja. Iyalah. Karena Target lu tahun ini juara 1? Podium lah. tahun lalu gue 11 besar. Gua Ceritain dong tahun harusnya lalu. gue bisa Tahun lalu gimana? bisa Sedikit cerita. 7 lah ya. Sekarang? Tahun lalu. Kalau di overall gue ke 38. Karena gue nyasar 5 kilo kurang lebih. Masih nyasar ya sih bang? Nggak usah di kampung orang. Bisa dong kita nyasar. Jadi bang, gue tambahin bang, Rimba Red ini balapannya kita macam speed off-road gitu. Jadi masing-masing motor dikasih transponder, jadi kita ngelawan diri kita sendiri, ngelawan Time waktu, time attack. Nggak pakai tulip, nggak pakai map, jadi kita cuma diarahin sama pita-pita, Iya, sama kayak rambu-rambu itu aja. Arrowing. Arrowing. Oh, Sebenarnya ada nggak dikasih aplikasinya. GPS? Ada GPS. Cuma kan ya itu lagi karena konsepnya balapan jadi dan di hutan Iya. gitu, kalau kita fokus dengan GPS kan ntar kiri ternyata balik lagi. Iya. Makanya ada penandaan yang cukup Penandaan. jelas ya. Kalau gua mau bawa tim nih, tim gua, pokoknya ini tim mekanik, tim fueling, bensinnya, terus ada tim makanan. Boleh tuh sama panitia? Ya boleh. Boleh. Ada titik-titik Ada. Nah, tahun sekarang ini ada pit stop lah ya. Ya, ada pit stop ya. Karena sekarang 200 km kurang lebih ya. Iya. Tahun lalu kan 145. 145-an lah. Dan anehnya, maksudnya menariknya bang, para pembalap semua motor-motornya pada bawa bensin cadangan, tau gak lo? Ya kan? Semua tuh, pas gue datang situ kan gue sekrut tuh, gue ngeliatin kan, sambil gue ngambil gambar kan, laporan-laporan juga gue ke teman-teman di Indonesia. Hampir semua lah, kalau motor-motor yang big bike mang, enggak ya, cukup lah ya, tapi kayak Rodeo, Husky, Rata-rata enduro lah. motor-motor enduro, pasti bawa CRF Rally pun cadangan, pada bawa iya. bensin cadangan, bawa jadi gen. Gua doang enggak. Kayak KLE kayak CRF itu ada raknya, pada bawa begitu. Mungkin mahal kali kalau bawa tim Bukan, sendiri. karena memang Karena emang itu nggak- salah satu rule-nya Rimba Red tahun lalu. Gue juga bilang kenapa harus ada pit stop kan juga si ridernya kan juga nggak ribet-ribet lah. Ternyata mungkin lebih ke gimmick atau lebih tips and triknya gitu ya. Karena bawa drigen yang 5 liter itu terus ditaruh di belakang kan dibebaskan kadang-kadang juga kita lihat di jalan pada jatuh. Banyak yang jatuh. Tapi dan banyak juga yang kehabisan bensin Kasihan karena bensin. itu. Nah itu juga bagian dari tips and trick, juga gimmick ya. Ini juga salah satu, lu kalau mau juara atau mau menang, ini juga bagian dari yang harus lu harus perhatikan gitu loh. Soalnya dari tahun lalu 145 kilo itu bener-bener lu bisa gaspol. Iya. Lu nggak ketemu rumah warga ada di sini. Jangan wah nggak ada. Clear. Ya paling rumah-rumah kayak orang-orang petani aja sih gitu. Lu mau minta apaan sih di situ? Iya. Nggak mungkin. Ya kan? Susah juga. Susah Terus apalagi jual bensin eceran kayak di sini banyak. Berarti ada sama sekali. Yang ada lu ketemu gajah di sono. Iya. Mungkin Karena kan binatang-binatang nasional masih. ya. Jadi banyak Iya. macan, banyak Hutan lindungnya Malaysia. Iya. ya. gajah. Nah, tadi gue mau nanya apa lupa tuh. Nah berarti buat lu Ben, lu kelas apa? Nah, untuk tahun ini gue kayaknya balik lagi tapi kayaknya masih tetap di media sih. Kayak gitu. Belum Dan turun ini balap? juga Nah, tahun lalu kan gue media nih, Ya. perwakilan nih juga dari Indonesia kan sama Om Garing kan. Nah, tahun ini insya Allah gue berangkat lagi
Ya mungkin media lagi. Ya tapi syukur-syukur kalau disuruh balap mah ya gas juga. Gas, lu berani nih? Berani insya Allah. Berani, dia Karena udah tahu lah. tahun lalu gue masuk jalur nih. Jadi pimpinan res Rimbaret itu mempercayakan Om Gareng kan. Iya. Oh lu mau masuk jalur, ya silakan. Dan selain Om Gareng nggak boleh tuh. Oh, nggak boleh. Nah, Media yang lain nggak nggak boleh? ada. Nggak ada. Ada cuman di titik penhentian Di aja. titik tertentu Oh, aja. kalau lu ngikutin memang jalur ya? Ya gue full ngikutin jalur kan. Lu saat bersama itu. Om Gareng? Saat itu gue sama Om Gareng. Gue Bawa motor apa? waktu itu gue dikasih panitia KLX 150. Iya. Boncengan lagi? Enggak, bawa sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Kiri, Lu tahu nggak? Namanya gue mau ngambil momen kan. Niat gue, Ben, di saat peserta setengah udah lepas kita masuk nih ya. Oke siap kita masuk. Itu gue sampai akhir, sampai apa ya? Sampai acara setar udah habis mau digulung, gue masih apa? Gue masih nyari bensin bang. Karena Habisan bensin lo. enggak, ya bensin yang dikasih panitia cuma setengah tangki. Gue mau bunuh diri di dalam. Kalau gue masuk aja tanpa ngisi bensin, Iya. Iya, lu bunuh diri. iya, jauh. nggak ada yang jual. Akhirnya gue minta tolong sama orang-orang tuh, orang-orang peserta di situ, negara-negara. Gue bahasa Tarsan aja tuh, kagak bisa bahasa Inggris gue. Iya, minta minyak gue. Akhirnya ada salah satu teman dari Malaysia ngasih bensin kan. Gue sikat tuh masuk ke Full, baru Gareng, masuk gue jalur. full. Itu juga drama tuh gue masuk situ. Motor yang gue pakai nggak bisa di starter. Terus? Sekalinya mati, ngidupin bisa 20 kali nyala baru hidup. Ya, Om Gareng pakai baru berapa kilo, 10 kilo kali, knalpotnya hilang, copot. Ya elah. Iya kan? Itu gara-gara obstacle Obstacle. jatuh akhirnya rusak. Iya, kayak gitu-gitu dah, terus motornya juga kurang support. Iya, kurang ya. Nah, udah dapat gambar segala macam, gue pindah kan biasalah gue pindah-pindah kan, kabur, sampai akhirnya motor Om Gareng gasnya putus. Di tengah jalur tuh. Terus benerin Gue lagi? Tinggal. Oh, tinggal aja. Iya, gue urusan tinggal aja panitia. udah. Lu boncengan ya? Gue akhirnya boncengan bawa alat. Sebenarnya banyak deh kalau mau pakai motor apaan aja. Nah, dari situ gue ketemu motor-motor yang lain kan gue nggak mungkin kan sama Om Gareng boncengan terus kan. Kata Om Gareng, ini kita cari motor aja nih, motor apaan? Pasti banyak pembalap yang kagak sanggup dibilang gitu ya. Karena memang gua kalau lihat di Rimbaret tuh 20% orang yang pembalap beneran gitu loh ya. Memang suka berkompetisi. Sisanya ya memang Hobi. hobi aja. sisanya hobi. Suka balapan. Jadi kebayang loh jalur yang menurut gua ini cukup berat lah kalau untuk dinaikin big bike ya. Iya. Tanjakan, Iya, ya, gunung tanjakan. belang, yang batu lepas. Sungai-sungai, pokoknya jalur-jalur Hambalang besar tuh ada. Gua rasa Sungai-sungai sih, di Hambalang, Tanyakan Babe. tanjakan Babe. Enggak. Akses Enggak, masuk Tanjakan Babe. Tanjakan Babe di zaman 2018-2019 saat itu kayak gitu. Oh, jalurnya. tapi pakai big bike. Tapi pakai big bike. Bayangkan. Emang sulit itu. Iya. Nah, gue boncengan kan. Udah tuh gue sepanjang jalan gue nutur nih nyari motor. Ada satu cewek rally, gue berhenti, kata Om Gareng, berhenti. Lu tanya dia ngapa? Gue tanya, Bang, kenapa? Gitu ya, tangan saya patah. Buset. Oh iya. Iya kan? Tangan patah ya? Kaki ya? Kaki. Kaki patah. Anak Nah, Singapura udah. tuh Oke, dia udah aman kan, udah di pojokan tuh. Motor saya bawa ya. Oh, dia nggak dikasih sama dia motornya. Udah gue jalan lagi nggak dikasih tuh. Set. Nah, ketemu Versys 2,5. Gue tanya, "Bang, kenapa?" Capek dia istirahat gitu ya. Motor saya bawa ya gitu ya. Dia juga udah nggak sanggup tuh. Dia bilang soknya patah. Waduh, soknya patah. Udah terus tuh. Sampai beberapa motor ketemu lah tuh gue sama satu motor tuh. GS ya. Iya, BMW GS 1250 yang terbaru tuh. Ngapain dia? Ya orangnya nggak ada pertama, kuncinya doang ada. Iya. Orangnya udah ngap. Orangnya udah nggak kuat. Atau Om Gareng lu sikat aja nih dibawa. Tak dulu, cari dulu orangnya. Akhirnya orangnya ada tuh, udah di mobil evakuasi. Terus gue izin kan. Gue bilang, Pak, motornya saya keluarin ya. Bisa? Ya insya Allah bisa dah. Ya udah silakan bawa aja. Kira gue bawa tuh. Tanpa mikir-mikir tuh, wah gue bawa ini nih. Sebelumnya kan gue belum, ya baru tipis-tipis aja lah. Iya. Gue bawa motor-motor gede gitu Pernah kan. tapi nggak Pernah, dibejek tapi lah. Di aspal, di iya aspal. kayak gitu kan. Nah, gue masih ragu-ragu nih bawanya nih, masih takut jatuh karena gue bawa alat, gue bawa GoPro, gue pakai kaos oblong, nggak pakai body protector segala macam, gue bawa itu. Sampai berapa kali tuh gue jatuh. Atau Om Gareng, kenapa sih lu bawa motor begini banget? Takut jatuh gue, takut rusak. Ya elah lu, takut rusak. Ini motor udah masuk sini, udah siap hancur. Berarti gitu, udah lu sikat aja.
Memang sadis lah kalau lihat Iya. kerusakan setelah event ya di venue tuh, waduh, Iyalah. bandal pada keluar. Bol mesin, mesin, boxernya GS sampai pecah, Set. kayak gitu-gitu. Iya, ya luar biasa lah. Stuck tanjakan tuh banyak banget bang. Gue nemuin tarik-tarikan kayak di sini tuh kita kayak lagi nonton event sampai gue jalan-jalan sampai ketemu satu titik yang single track, motor gue nggak bisa lewat karena ngantri. Gue minta izin sama peserta lain tuh nggak dikasih. Gue bilang gue media gue mau lewat, nggak dikasih jalan. Kalau lu mau lewat pindahin motor-motor gue digituin. Gue nongkrong dulu di tanjakan nih, gue ngambil gambar, foto, video kan. Katanya lu mau jadi pembalap GV di hire. Ya belum tahu nih. Berarti yang pasti ini lu jadi pembalap Sparta atau Givi tahun ini. Ya nunggu ini aja dah, nunggu. Gimana Om Gareng nih? Ini buat Benny Sholat dulu. Jadi Bang Jidon, Iya. kita boleh inilah karena salah satu media yang bisa masuk jalur dengan skill ya mereka berdua, Gareng dan Benny. Segala rider. Karena memang Iya. nggak Belum banyak, mumpuni. iya belum mumpuni. Kalau kita kan udah biasa nih teman-teman fotografer off-road, kita pakai fotografer udah banyak nih pemain-pemain ini kan. Tapi di sana nggak ada gitu loh. Makanya mereka berdua di hire Givi langsung dari Itali. Reng, lu jadi media gue ya untuk on the track gitu loh. Tapi yang mereka itu kan cuma di pos-pos tertentu gitu loh. Ada jalan utama, dia masuk langsung dia udah standby kamera tuh. Nah kalau mereka ini kan memang on the track gitu, nyusurin jalur, jadi momen-momennya memang dapet gitu loh. Dan bisa. Alhamdulillah bisa bang. Iya. Dan nggak cuma jadi dokumentasi gua di sana, tapi jadi helper. Dan satu motor itu evakuasinya tuh sekitar kalau dirupiahkan 3.500.000 lah. Buat ngeluarin motor dari biaya hutan. evakuasi. Evakuasi aja. 3.500.000. Pendaftarannya berapa harganya? Kemarin sekitar Nggak nyampe 3 juta ya? 3 juta kurang. 3 juta. 3 juta kurang lah. Kurang. Cuma Total untuk satu pembalap dan satu kru ya untuk ngebantuin pembalap di sana menghabiskan dana berapa? Kru kita kan cuman di paddock, nggak ada di jalur. Iya, misalkan gue mau ikut dan gue bawa satu kru lah untuk dampingin. nggak ini hitungan ini aja pembalap aja dulu sama motor, nggak usah hitung kru, press. Pembalap motor Habis dari berapa nih Iya. ongkos pulang pergi sama evakuasi motor dah? Mepetnya. 30-an. 30 sih kalau kita bawa motor dari sini. 30, sedang lah. 30-40 lah kalau mau aman lah. Karena kita wanti-wanti kan apes ya. Nggak tahu lah. Karena kalau Main udah balapan. evakuasi nggak hari itu keluar, bisa 2-3 hari baru Iya, dikeluarin. karena jauh banget. Yang pasti Lu kita, masuk. iya. Dan harus mobil WBFO kan. Iya. Mobil yang spesial dan bisa 2 hari 3 hari. Itu gue liat di grup tuh baru keluar motor ini. Lu ada di dokumentasi tahun lalu? Ada lah di Ada. Lu Facebook bisa- Rimba Ride. Hah? Gue bisa nyari di mana nih? Facebook Rimba Ride lu lihat lah. Hah? Tajul dengan Lu punya Ben? Ada gua Ada. beberapa Hah? foto, video. lagi di kali ya. Iya. Di kali terus di Di Sun pokoknya di Pasir. akun pribadi gua, akun Om Gareng sama Serigala Rider ada. Dan itu cuman gua doang kali sampai jalur pos 4 yang Nih, gua pasir. ada sih Om. Ah. Nih. Oh. Wah, itu Itu Tenere. Iya. Loh. Ini lu. Itu gue. Tenere men. Nah, ini Tenere pakai 2,5. 250. Ini yang di motor ini motor Tenere. Tenere. Cc-nya berapa? 700. Berarti Oh, dia nggak di klakson deh. dia nyalip semua motor. Oh iya. Salib itu. Karena di waktu pada saat technical meeting, kalau memang ada yang lebih kenceng kasih jalan. Tapi lu lambat Jul. Pilihannya mau dilindes atau mau nyari. Bertabrak. Ya, di belakang. Iya. Tapi memang ya itu tadi ya, kalau lu on the track, ya lu kan ngeliat, aduh, lu cobain deh. Ya lu sama dia beda kelas. Iya, karena kan udah pertama dia memang yang tercepat kalau nggak salah ya, secara waktu ya. Tenere itu 2 jam 2 jam 5 Juara satu di kelas B itu 150. Wah, ini bang yuk, kita bisa juara ini. Bisa. Wawan Kadri gua sih. sangat meyakinkan banget bang Iya. kalau
teman-teman kita yang pembalap di sini bisa bersaing. Gua aja yang bukan pembalap ya istilahnya hobi terus sering main aja, gue ngerasa wah bisa, gue dengan jalur kayak gitu bisa, semua bisa. Ya, Pasti apalagi pembalap. semua kelas satu jalur. Satu jalur. Iya. Iya. Startnya one by one. Ya. Pakai transponder. Transponder per kelas. Startnya dari jam 7 pagi atau jam berapa? Jam 8 kemarin. Start jam 8. Jam 8. Kemarin waktu gue tuh Sorry, gue potong. Yang menentukan start awal atau di tengah atau di akhir itu siapa dan bagaimana? kalau di dikocok, tahun lalu dikocok. Misalnya kelas C, gue kemarin yang keempat gue. Juga. Tahun sekarang ada prolognya nih. Oh, ada prolog. Ya, nanti lucu lah. Ada prolog buat menentukan posisi start. Gitu. Enggak yang begitu. Enggak Jadi, kayak gitu. enggak yang gua rasanya enggak begitu. Karena kan ada big bike ya kan. Simple lah. Itu nah ini yang membedakan tahun lalu sama tahun sekarang. Sekarang lebih apa ya? Lebih Banyak capek lah, variasinya. banyak variasi, ada prolognya. Harinya juga ditambah kan, Harinya juga ditambah. Jadi memang tahun ini dengan jumlah negara bertambah, ridernya juga makin bertambah, yang pro-pro jadi makin seru lah. Oke, senang banget gue bisa ngobrol sama kalian. Semoga tahun ini kalian bisa mencapai Amin. apa yang Amin. diinginkan, Amin. yang terbaik, Amin. yang penting pulang dengan selamat ke rumah Yes. masing-masing. Kita tunggu hasilnya di bulan apa itu? Bre? 31 Juli sampai 4 Agustus. 31 31 Agustus sampai 3 September. Masih ada 3 bulan Nah, lagi masih ada persiapan 3 kita. bulan. Ya, kita doakan, kita dukung terus Bang Tajul Arifin dan Benny Acong. Woo! Thank you. Thank you, Bang. Cas. Mantap. Nih konsisten. Ya.